Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah ma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat, taufik, hidayah sarta inayahipun sehingga kita saged melaksanakan salah setunggalipun kewajiban inggih punika salat subuh kanthi berjamaah kanthi keadaan sehat walafiat, boten wonten alangan setunggal punapa. Shalawat salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tunggu-tunggu syafaatipun benjang wonten ing yaumil kiamah. Mugi-mugi kita termasuk umat, termasuk golongan ingkang badhe pikantuk syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu ingkang hormati, hari ini tepat tanggal 17 Agustus kula panjenengan sami mangeti salah setunggalipun peristiwa besar inggih punika kemerdekaan Republik Indonesia. Insyaallah mungkin bakdo acara punika saya kira sama rata-rata upacara hari kemerdekaan. Yang perlu direfleksi dalam kemerdekaan ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat jasa para pahlawan yang telah gugur, kita tanpa mengikuti perang sudah menikmati indahnya kemerdekaan. Ini yang jarang dilakukan oleh anak-anak kita. Kalau dulu zaman kita masih kecil, kita sering menjelang Agustusan itu pasti ada film atau dokumenter tentang bagaimana perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga kita tahu betapa sulitnya merebut kemerdekaan, betapa banyaknya pengorbanan merebut kemerdekaan, sehingga kita muncul rasa syukur. Nah, sekarang ini yang paling sulit adalah yang dilakukan oleh generasi sekarang itu kurangnya rasa syukur. Syukur dalam menikmati sebuah kemerdekaan yang direbut dengan darah, dengan nyawa, dengan pengorbanan apapun saat itu. Nah, kita ini tinggal generasinya generasi penikmat. Mbah-mbah kita, pahlawan-pahlawan kita yang merebut. Nah, sifat syukur ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Orang itu kalau banyak bersyukur dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala la azidannakum. Itu nek orang ahli bahasa, ahli nahwu, di situ ada nun taukid, sebelumnya sudah dipasang lam jadi tambah nun taukid. Itu artinya nek wong Jawa maknani yekti temen bakal nambah tenanan sira kabeh. Jadi betul-betul itu akan diberikan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala nek kita mau bersyukur. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, jika kita tidak pandai bersyukur atau kufur, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, inna adabi
lasyadid. Mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa Indonesia ini belum makmur, belum sejahtera. Ya bisa jadi karena kita kurang pandai bersyukur. Betapa banyak kekayaan alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikelola dengan tidak rasa bersyukur, akhirnya ya banyak yang mengatakan hasilnya rugi. Banyak yang mengatakan belum bisa menyejahterakan rakyat. Dan ini monggo sifat bersyukur, dan syukur itu pasti kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, orang itu kalau sudah dicintai, ya, mungkin kita saja yang mencintai seseorang, pasti kita akan melakukan apapun untuk membahagiakan orang itu. Nah, ini yang mencintai Allah, maka kita akan diberikan apa yang kita minta. Mungkin termasuk negara kita ini akan diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kalau kita dibenci oleh Allah, ngapunten, kata benci itu meruntuhkan semuanya. Sehebat apapun kita, setinggi apapun pangkat kita, kalau kita dibenci orang, itu ya tidak ada apa-apanya kita di mata orang. Kemarin kita disuguhkan oleh tontonan di ngapunten tanah kelahiran saya di Kabupaten Pati. Ya, ada seorang pejabat karena dibenci oleh masyarakatnya, akhirnya begitu. Hanya gara-gara satu kebijakan atau satu ucapannya yang dinilai menyinggung perasaan orang lain. Nah, saya akan membacakan satu kutipan dalam salah satu kitab yang menjadikan seseorang itu dibenci oleh Allah. Maka kita harus hindari ini. Ada 10 sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus hindari ini agar kita tidak dibenci oleh Allah. Ngapunten, dibenci manusia saja, setinggi apapun pangkat kita di mata orang itu akan rendah kalau orang itu benci dengan kita. Nah, ini yang benci Allah. Kalau kita sudah dibenci Allah, ini bahaya sekali. Kita tidak ada apa-apanya diremeh di mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan asyratu khisalin ya baguduhallahu subhanahu wa ta'ala min asyrati anfus. Nah, ini ada 10 sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sifat itu dilakukan oleh manusia. Yang pertama adalah al-bukhlu minal agniya. Sifat bakhil, sifat pelit, ini sangat dibenci oleh Allah. Orang kaya tapi pelit. Di beberapa kesempatan kula pun matur, sifat bakhil itu minimal itu dibenci tetangga, itu minimal. Ya, wong util, nyengit, pelit itu minimal dibenci tetangga. Nah, yang paling bahaya tidak hanya dibenci tetangga, dibenci Allah. Coba saya sampaikan, kalau yang benci Allah itu lebih bahaya. Maka hati-hati. Islam mengajarkan kita untuk menghindari sifat bakhil. Berarti kita harus melakukan sifat yang sebaliknya. Apa itu? Loman, sifat dermawan, sifat suka menolong orang lain. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, ada satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat bakhil, pelit. Ya, pelit dalam segala hal, ngapunten, pelit dalam segala hal, tidak hanya pelit terhadap harta, pelit ilmu, pelit tenaga. Nah, misalnya kan saat-saat ini musim-musim warga kumpul gitu, guyub rukun. Nah, ini ndak mau kumpul dewi misalnya ya. Kancane kerja bakti, ra gelem kerja bakti, itu namanya pelit. Termasuk pelit. Lah jajal nah, di napa niki perumahan nih. Di komplek ini ada orang yang ndak mau keluar pas kerja bakti, minimal dibenci tangga nih.
pasti jadi bahan omongan. Wong iki ora gelem kumpul misalnya. Oke. Bahkan di salah satu daerah itu saya pernah dapat cerita dari tetangga, ada satu orang yang ini sama ini, ketika ada kegiatan masyarakat tidak pernah kumpul, tidak pernah hadir, tidak pernah itu, sampai ketika punya gawe nikah itu tidak ada, diwales oleh para tetangganya, tidak ada yang hadir, atau pemuda-pemudanya tidak ada yang datang. Nah, itu baru di mata manusia, ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita bayangkan ya, kita dibenci Allah itu wis njaluk napa mawon angel. Ya, jenenge dibenci ya. Nah, ini hati-hati, maka kita kita hindari sifat ini. Pelit dalam segala hal, tidak hanya pelit harta, tidak hanya pelit, tapi ada pelit secara umum. Yang kedua Bapak Ibu, sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wal kibru minal fuqara. Sifat sombong. Ya, sombong itu bahkan dalam salah satu hadis dikatakan orang yang di hatinya masih ada sifat sombong itu tidak bisa masuk surga. Saking dibencinya sifat sombong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sombong itu rata-rata orang sombong itu, rata-rata endingnya itu nanti ngapunten kados yang kita lihat kemarin di Pati, itu kan karena kesombongan. Ya, rakyat marah, jadi viral ya ini. Nah, ini jangan pas kita di atas terus kita punya rasa sifat sombong, meremehkan orang lain. Ya. Definisi sombong itu tidak meremehkan orang lain, tidak mau menerima pendapat orang lain, termasuk sombong. Nah, ini hati-hati. Sifat sombong adalah salah satu sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hindari. Satu tadi bakhil, yang kedua sombong. Yang ketiga, ini yang sudah banyak terjadi nih, wakilatul haya minan nisa. Ya. Banyak perempuan yang sudah tidak punya rasa malu. Coba kita lihat sekarang. Ya, di era digital, di era media sosial, tipis sekali rasa malu. Ya, dulu yang hal-hal yang semula zaman dulu itu merupakan hal yang tabu, tidak patut ditonton orang lain, sekarang malah dipertontonkan dengan rasa bangga. Coba kita lihat media sosial, malah bangga. Nek ndek mben iki kudune isin, ini malah bangga. Ya, pakaian-pakaiannya, ya, aurat itu sudah tidak digagas lagi di sekarang itu kan sing penting kontennya rame kan begitu. Sepenting banyak follower, sepenting banyak subscribe, sehingga apapun dilakukan. Salah satunya tadi menghilangkan batas-batas rasa malu. Malu itu salah satu cabang dari iman. Orang itu kalau sudah tidak malu, apapun itu maka ada kata-kata idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Nek kowe wis ra ndirasa malu, silahkan berbuat apapun. Nah, berarti kan filternya itu malu. Malu kalau kita korupsi misalnya, malu kalau kita melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Coba itu kalau orang para pejabat yang di atas itu punya sifat malu misalnya. Ini yang paling viral beredar itu, ada katanya pejabat
Ngapunten, ini hoax atau enggak saya enggak tahu. Malu melihat masyarakat kekurangan, tidak bisa makan, tapi gaji mereka katanya sehari 3 juta. Saat rakyat menjerit kekurangan makan, tapi gaji mereka 3 juta sehari, tapi tidak tahu ini benar atau enggak ya. Itu kalau punya rasa malu, pasti gajinya itu akan sebagian akan diberikan kepada masyarakat yang kekurangan. Nah, ini pentingnya malu. Malu korupsi, malu perzinaan, umur 50 tahun kok masih selingkuh misalnya. Kan banyak itu. Umur 50 tahun kok ketahuan selingkuh dengan orang lain misalnya. Malu. Kenapa tidak punya rasa malu? Sifat yang tidak punya rasa malu inilah paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dibenci itu bahaya. Apalagi yang membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibenci manusia saja kita tidak nyaman. Tidak nyaman. Apalagi dibenci manusia. Selanjutnya keberapa ini? Wa hubbud dunya minasyuyuh. Orang yang ngapunten wong tua, tiang sepuh sing pun orang yang sudah tua tapi masih rakus dalam urusan dunia, masih memburu dunia. Nah, ini hati-hati. Janjane wis diperingatke alam. Ya, fisik sudah melemah. Ya. Ini tanda-tanda kita sudah tua, harusnya semakin mendekat kepada Allah, bukan malah terus memburu dunia. Wa hubbud dunya minasyuyuh. Sampai-sampai memburu dunia malah lupa dengan akhirat. Nah, ini tambah bahaya lagi. Lupa kewajibannya. Ini ya, hati-hati ini. Mencintai dunia berlebihan. Apalagi yang mencintai dunia itu wong sing pun sepuh, sing kudune wis melupakan dunia, kudune menjauh dari dunia, lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, niki monggo niki hati-hati, termasuk sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya ini untuk anak-anak muda. Wal kasalu minas subban. Pemuda tapi males, paling dibenci. Hati-hati nggih, adik-adik. Pemuda pemalas itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemalas dalam hal apapun. Malas bekerja, malas beribadah, malas berbuat baik dan lain sebagainya. Maka saya itu kalau di kelas, saya itu selalu menyampaikan pada anak-anak saya, Mas, tidak ada ceritanya orang malas itu jadi orang sukses. Tidak ada ceritanya. Nek mau dibuat film itu susah. Nyeritake piye susah. Wong malas kok sukses itu tidak ada. Nek wong bodho sukses akeh. Mergone sregep. Wong pinter nganggur ya akeh. Mergone kemungkinan salah satunya malas. Maka kuncinya itu di sifat malas atau sregepnya itu. Lagi saya sampaikan ke anak-anak saya, tidak ada ceritanya orang malas itu sukses. Nek sregep sukses itu banyak. Ya, kita sudah banyak disuguhkan kisah-kisah orang sukses itu rata-rata adalah orang yang ulet, orang yang rajin, ya, meskipun dari segi kecerdasan pas-pasan, tapi karena kesungguhannya ini, karena semangatnya ini dia menjadi seorang yang sukses. Nah, ini yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita.
termasuk malas ibadah. Ini bahaya. Anak-anak kita itu sekarang Bapak Ibu ngapunten sudah terjangkit dengan malas ibadah. Rata-rata penyebabnya ini. Era digital itu, nah ini bisa kita buktikan aja ini. Di masjid manapun ini, saya selalu sampaikan. Subuh itu hampir tidak ada pemudanya. Yang ada bapak-bapak yang sudah sepuh. Di masjid manapun, kalaupun ada itu 1-2, lebih banyak yang sepuh. Ini membuktikan bahwa memang kualitas ibadah anak-anak kita itu masih perlu ditingkatkan. Di sekolah termasuk. Ya, anak-anak kita itu kena penyakit malas ibadah. Maka selalu saya sampaikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kemanapun anak kita pergi, pertanyaan pertama yang harus kita tanyakan itu adalah wis sholat apa durung, sudah sholat atau belum. Karena itu salah satu cara untuk mengingatkan kita. Jangan dikira nanti kalau anak kita di rumah wis ibadah, di luar kumpul karo koncone, mudah-mudahan tidak nggih. Nanti bisa-bisa dengan sekian banyak kegiatan dia bisa lupa dengan ibadahnya. Nah ini wal kasalu minas subban, pemuda yang mempunyai sifat pemalas. Lanjutnya, wal jauru minas sultan. Nah ini sama, ini paling dibenci. Pemimpin yang dolim. Pemimpin yang dolim itu paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu berlindung agar kita diberikan pemimpin yang tidak dolim. Pemimpin di ranah apapun nggih, mulai paling rendah, mulai paling bawah sampai paling atas. Itu nek punya sifat dolim, menyengsarakan rakyat, itu salah satu orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kan dibenci Allah, dibenci rakyatnya. Ya. Ini lagi rame nih, hati-hati. Lagi rame di media sosial tentang pemimpin, terutama bupati. Ini lagi rame, di mana-mana rame. Dimulai dari Pati menjalar kemana-mana. Hati-hati yang punya kesempatan diberikan amanah sebagai seorang pemimpin. Hati-hati jangan sampai kita menjadi pemimpin yang dolim. Apapun yang kita lakukan betul-betul dilihat dari kearifan dan kebijaksanaan. Jangan sampai kita mendolimi rakyat kita. Ya, nanti akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wariya'u minal ubad. Nah, ini paling banyak juga ini. Ibadah yang didasari dengan riya. Ya, ibadah yang didasari dengan riya. Bahkan di hadis yang lain disampaikan, hati-hati ini hadisnya. Man hamida nafsahu ala amali salihin, man hamida nafsahu ala amalin salihin faqad dalla syukrahu wa habita amalahu. Ya, barang siapa yang memuji dirinya atas amal yang dia kerjakan, amal baik yang dia kerjakan, amalnya sudah baik, tapi karena amal itu dia memuji dirinya, maka faqad dalla syukrahu wa habita amalu, maka hilanglah rasa syukur dan hilanglah pahala dari amal itu. Jadi nggih, saya ulangi, barang siapa memuji dirinya atas pekerjaan baik yang dia lakukan, maka amal itu akan hilang. Tidak hanya memuji dirinya, minta dipuji orang lain. Iki nek ora mergo aku ya ora jalan misalnya. Ya.
Nah, ini hati-hati. Itu termasuk riya. Maka orang ini termasuk orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggih, apapun yang kita lakukan harus kita dasari dengan ikhlas lillahi ta'ala. Ini yang berat ini Pak, di era media sosial sekarang itu sulit membedakan antara yang ikhlas dan yang tidak. Pokoknya wabeh apa-apa dadi konten. Ya, semua jadi konten, ujung-ujungnya kontennya nanti supaya subscribe-nya banyak, supaya followernya banyak. Nah, followernya banyak dia juga dapat cuan yang banyak kan gitu. Sekarang itu banyak orang yang beralih profesi ke sana. Nah, karena memang menjanjikan betul Pak. Saya punya murid itu sudah ada yang 1 bulan 120 juta. Bayangke loh bocah SMK loh, sebulan dapat 120 juta main di media sosial. Mainnya di media sosial. Raffi Ahmad itu kalau konon dulu waktu saya baca artikel itu udah 9 miliar itu bulan. 9 miliar. Ini luar biasa ya. Makanya banyak yang beralih ke. Tapi saya selalu mengatakan pada anak-anak yang biasa main di dunia media sosial, ada satu hadis yang perlu kita pegang untuk ke sana. Hadisnya man da'a ila huda falahu ajru mislu fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kebaikan, baik itu lewat konten ya, terutama lewat konten, maka dia akan mendapatkan pahala sama persis dengan orang yang melakukannya. Maka ini bisa jadi surga ini betul. Nah, kita bisa manfaatkan konten yang kita upload kemudian dilihat oleh banyak orang dan diikuti, semakin banyak yang mengikuti, maka kita akan dapat pahala sebanyak orang yang mengikuti kita. Tapi sebaliknya, wa man da'a ila dhalalah, barang siapa yang mengajak kejelekan kok diikuti orang lain, falahum mislu asami fa'ilihi, maka dia akan dapat dosa sama persis dengan orang yang mengikuti. Hati-hati, selama konten itu masih belum dihapus, masih bisa dilihat oleh banyak orang, dan itu kontennya berbau maksiat, maka yang upload yang ada di konten itu dapat dosanya sebanyak mata yang melihat. Ini harus hati-hati. Ojo peh gajine ukeh dapat penghasilan banyak dari situ, tapi yang perlu dihati-hati, kontennya itu bermanfaat atau tidak, berbau maksiat atau tidak. Nek kontennya berbau maksiat, hati-hati betul. Nek wis diupload ngoten niku Pak, mbusake angel, mbusake susah, ya, mbusake susah. Ini pengakuan oleh para artis yang sudah berhijrah, yang dulunya masa lalunya itu menjadi artis dewasa, sekarang sudah hijrah. Itu sering menangis kalau melihat melihat videonya itu. Ini mbusai bagaimana itu tidak tahu caranya, karena sudah tersebar kemana-mana. Nah, ini betul-betul hati-hati. Yang saya selalu mengingatkan ke anak-anak saya, pastikan konten kita ini steril dari hal-hal yang berbau maksiat. Maksiat dalam bentuk fisiknya atau ucapannya yang lain dan lain sebagainya. Wa man da'a ila huda falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang mengajak kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sama persis dengan orang yang mengerjakannya. Sebaliknya juga begitu. Nah, lanjut ya. Nomor pinten wae. Wal ulama wa tama'u minal ulama. Sifat tomak dari para ulama.
orang yang dianggap ulama, orang yang dianggap alim, orang yang dianggap dai, mubaligh. Nah, ini ngapunten nggih. Naudzubillah, mungkin kita semua dihindarkan dari ada oknum yang ngapunten memasang tarif dari, nah ini udah masuknya tomak. Aku gelem diundang teko nek semene misalnya, ngarani, bahkan ada manajernya dan lain sebagainya. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Nah, jangan sampai niat baik dakwah yang kita lakukan ini tercemari, terkotori dengan sifat tomak. Nah, tomak nggih niku wau. Pokoke enak imbal balik yang diberikan ke kita. Arep-arep. Nah, naudzubillah, jangan sampai. Bahkan sampai pasang tarif harga. Saya akan datang nek diundang kalau tarifnya sekian. Nah, itu hati-hati, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah dakwah nggih dakwah, monggo. Apapun yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya wal jabanu minal guzat. Ini yang dari zaman Rasulullah, lari dari medan peperangan. Perang malah melayu, malah ngumpet. Nah, ini dibenci oleh Allah. Wal ujubu minaz zuhud, minaz zuhad. Sifat ujub. Ujub itu apa? Gemedi terhadap orang yang zuhud. Ini Bapak Ibu 10 sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar. Dan ini sudah banyak terjangkit di era sekarang ini. Dari beberapa yang saya sampaikan, ada banyak sifat yang sudah mulai tumbuh di sekitar kita ini, terutama anak-anak kita yang betul-betul kita ingatkan. Nah, bahkan kemarin sudah kita sampaikan bahwa Rasulullah pernah berpesan untuk terus mengupgrade keimanan kita, karena zaman akhir ini sudah terlalu banyak fitnah, sudah terlalu banyak kemaksiatan di mana-mana. Salah satunya adalah sifat-sifat yang saya sampaikan tadi. Ini bermunculan di akhir-akhir zaman sekarang. Mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari sifat-sifat tadi agar kita selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya cinta nggih, maka apapun yang kita inginkan insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan, karena hari ini nanti masih mempersiapkan diri untuk upacara nggih Pak ya. Saya juga upacara nanti, maka kita akhiri pengajian hari ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.